Iya. Aduh. Kalau buat tahun saya tuh ini terakhir banget. Hamin berapa penyebaran baru dikasih topi. Iya. Hai, balik lagi nih di Podsky episode 3. Dan kali ini tuh spesial di bulan Agustus, masih mencium-cium bau-bau kemerdekaan. Kita tuh lagi bareng PPI ganteng dan cantik gitu. Oke, kali ini aku perkenalan dulu nih. Nama aku sendiri yang Jenny Elma. Aku itu pernah Paskibraka Indonesia tingkat provinsi DKI Jakarta di tahun 2018, sekaligus alumni SMA Angka 1 di tahun 2020. Kali ini aku jadi host bareng sama... Halo, perkenalkan nama saya Juliani Anggaladia. Saya merupakan Purna Paskibraka Indonesia tahun 2021 dan saya sekarang menduduki kelas 12 di SMA Angka 1 Jakarta. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu paling top sedunia deh. Sedunia dulu kita. Ada Kak Fatah dan juga Kak Fatih. Mungkin Kak Fatah bisa perkenalan nama dan waktu itu jadi Paskibraka pada tahun berapa? Status juga boleh. Iya, boleh. Status. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Fatah Cahayapurnomo. Tapi biasa teman-teman saya manggil Fatah atau enggak mungkin di beberapa kalangan manggil saya Jadek. Kebetulan saya Purna Paskibraka Indonesia tahun 2011 waktu bertugas untuk tingkat wilayah Jakarta Timur. Itu aja sih. Tapi kalau untuk kayaknya saya satu-satunya yang bukan alumni sini ya. Ya itu aja sih. Cuma masih ada lah beberapa sangkut pautnya sama anak Sky. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Selanjutnya Kak Fatih. Perkenalkan, nama saya Fatih Genikasan Fitsiwai. Saya biasa dipanggil Fatih. Saya juga merupakan Purna Paskibraka tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Saya juga merupakan alumni dari SMA Angkasa 1 lulusan tahun 2021. Baik. Oke teman-teman, jadi di Podsky episode 3 ini kita punya 3 segmen. Yang pertama itu opening dari host, kedua ada perkenalan host, ketiga perkenalan bintang tamu, dan segmen kedua ada pertanyaan inti, kedua ada cerita dan pengalaman menarik dari Purna Paskibraka Indonesia, ada Q&A dan juga games, dan terakhir di segmen ketiga ada kesan-pesan dari Purna Paskibraka Indonesia dan juga penutupan dari host. Oke kan, jadi mungkin untuk mengurangi waktu yang terbuang, kita bisa langsung ke segmen pertanyaan inti kali ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, di podcast episode ketiga kali ini karena bintang tamunya sungguh luar biasa, Purna Paskibraka Indonesia, kita punya 4 pertanyaan yang mungkin signifikan sekali untuk mereka. Yang pertama itu kita mulai dari Kak Fatah dulu, senior kita. Kak Fatah, Paling tua dong. apa alasannya Kak Fatah mau ikut Paskibraka? Alasannya mau ikut Paskibraka, yang jelas Paskibraka itu suatu kebanggaan. Mungkin kalian udah pada ngerasain juga seperti apa pada saat dikukuhkan, disaksikan sama orang tua, dan pada saat bisa mengibarkan sangsaka merah putih itu suatu kebanggaan tersendiri. Tapi yang salah satu alasan mendasar kenapa saya dulu pengen jadi Paskibraka adalah saya dulu mungkin saya ikut Paskib itu dari SD kali ya. SD tuh sebenarnya cuma sekedar ngibar-ngibar doang. Terus SMP ikut Paskibnya, ikut lombanya, sampai suatu ketika pas lagi tanggal 17 Agustus tuh ngeliat pengibaran di istana kok kayaknya keren gitu kan, pengen gitu. Cuma pas dicari tahu info, kita istilahnya gimana sih caranya biar bisa jadi seorang Paskibraka? Oh ternyata jenjangnya pada saat SMA. Nah dari situ motivasi pengen jadi seorang Paskibraka. Oh, keren banget. Mungkin teman-teman bisa kasih tepuk tangan. Oke, setelah dari Kak Fatah, kita langsung lanjut ke Kak Anjani. Kak Anjani ini yang tadi sudah diperkenalkan kalau beliau merupakan Purna Paskibraka Indonesia tingkat provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Oke, Kak Anjani, apa alasan Kak Anjani mau ikut Paskibraka? Sebenarnya karena pengen aja gitu kan. Dulu waktu kelas 1 ngobrol sama salah satu PPI juga dari Sky. Itu ada Kak Ocha, dia Purna Paskibraka 2017. Kita ngobrol, Kak ternyata di PPI itu ngapain aja sih? Selain ngibarin, ternyata kan banyak event-event yang bisa kita ikutin karena PPI. Bisa ketemu orang-orang penting karena PPI. Terus kebersamaannya katanya tuh circle pertemanan lo tuh nggak cuma di sekolah doang kan kalau lo join di PPI, lo bisa kenal sama orang-orang di luar itu. Dia bilang gitu tuh. Jadi dari situ aku pengen dia nyoba, akhirnya nyoba ikut seleksi dan akhirnya keterima aja. Dan ikut itu ya panitia Asian Games. Iya benar banget nih. Gara-gara PPI juga kemarin kesempatan
jadi salah satu volunteer di Asian Para Games 2018. Jadi salah satu benefitnya gitu. Keren banget. Buat Kak Ocha, kalau Kak Ocha nonton podcast ini, Kak Ocha merupakan salah satu motivasi dari Kak Anjani untuk bisa ikut Paskibraka. Oke, selanjutnya kita tanya ke Kak Fatih, Purna Paskibraka Indonesia tingkat DKI Jakarta tahun 2019. Oke Kak Fatih, alasan Kak Fatih mau ikut Paskibraka tuh apa sih? Kalau saya sendiri sih awalnya saya ngeliat Paskibraka tuh gagah, keren gitu kan, bisa ngibarin bendera merah putih gitu. Terus saya cari tahu tuh apa itu, cari gimana cara buat jadi kayak gitu, bisa kayak gitu. Ternyata ada, bener kata Kak Fatih, ada jenjangnya, ada seleksinya. Terus saya coba tanya-tanya ke Kak Anjani, Kak Kina dulu ada senior kita juga, gimana caranya, terus kelebihan apa aja yang didapat dari Paskibraka, dan dari situ mau saya tertarik buat gabung dan jadi Paskibraka. Keren banget Kak Fatih, Kak Fata dan juga Kak Anjani. Bisa kasih teman-teman, ini juga untuk Kak Kian, kalau sedih Kak Kian nonton ini, Kak Kian merupakan motivasi dari Kak Fatih, Purna Paskibraka Indonesia tingkat DKI Jakarta. Oke, tapi nih sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, aku mau nanya juga nih ke Juli, karena Juli juga kan PPI nih. Kalau Juli Baru sendiri, anget-angetnya. iya nih baru aja pengibaran kemarin banget. Gimana nih perasaannya? Untuk jadi Purna Paskibraka Indonesia tingkat Jakarta Timur di masa pandemi, mungkin aku dan teman-teman dituntut untuk bisa jadi lebih terbaik dari angkatan tahun sebelumnya. Karena di masa pandemi ini yang kami rasakan adalah teman-teman tuh yang biasa dekat jadi harus berjarak gitu. Nah, khususnya untuk senior-senior juga nggak semuanya Purna Paskibraka Indonesia itu datang pas. Nah, pada saat angkatan saya itu latihan, jadi yang jadi tantangannya tuh mungkin dari semangat kita tuh nggak boleh sampai kendor karena nggak ada pelatih lainnya yang nonton kita latihan gitu. Tapi bangganya banget, kemarin tanggal 17 Agustus tahun 2021 kami Purna Paskibraka Indonesia atau saat itu disebutnya Paskibraka, kami berhasil mengibarkan dan juga menurunkan bendera Sang Merah Putih. Pertanyaan kedua yaitu hal seru apa aja yang ada selama ikut Paskibraka? Mungkin bisa mulai dari Kak Fatah. Kenapa harus paling dulu? Kalau apa aja tuh Kak yang seru? Yang seru nggak bisa disebutin satu-satu sih, banyak banget hal serunya. Yang jelas kita bisa ketemu banyak orang, kita diajarkan bagaimana cara berorganisasi. Kita nggak cuma itu doang sih, kita diajarkan selain baris berbaris ya, selain dapat panas hitam dan lain sebagainya. Yang jelas kita diajarkan bagaimana kita bercakap nantinya begitu jadi Purna, berbaur dengan masyarakat, itu sih intinya. Itu yang didapat banyak banget. Baik, terima kasih Kak Fatah. Ternyata itu ya hal-hal seru dari Paskibraka. Mungkin Kak Anjani bisa lanjutin hal-hal seru apa sih yang ada di DKI Jakarta gitu Kak? Yang kan kita punya 3 tingkatan dari Jakarta Timur, kota, provinsi dan juga nasional. Nah, kalau Kak Fatah tuh dari Jakarta Timur, dari kota, dan hal serunya tuh mungkin sama, tapi mungkin ada yang beda dari provinsi, dari Purna Paskibraka Indonesia tingkat DKI Jakarta. Apa ya serunya? Menurut aku kalau mulai dari aku Capaska nih, masih latihan. Hal terseru setiap hari yang aku tungguin itu ketika yel-yel. Gak tau sih, aku rasanya asik aja karena kita capek-capek, panas-panas, terus tiba-tiba disuruh yel-yel tuh seru aja. Dari Capaska gitu, tapi setelah jadi Purna, hal-hal menarik yang aku temuin adalah aku tuh bisa ketemu orang-orang yang awalnya aku belum pernah ngebayangin buat ketemu mereka gitu. Dan gak semua orang tuh bisa ada di posisiku, dan ketika aku berpikir lagi, oh ternyata bisa kayak gini ya gara-gara PPI, bisa sedekat ini sama orang-orang yang biasanya aku cuma lihat di TV, aku cuma lihat pidatonya di koran, tapi aku bisa ketemu sama orang itu lewat PPI. Wow, keren ya ternyata Purna Paskibraka Indonesia di tingkat DKI Jakarta dan juga kota. Mungkin boleh kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kita tanya ke Kak Fatih. Kak Fatih tuh kalau dilihat kayak pendiam banget deh teman-teman. Nah, mungkin kita bisa tanya nih, mungkin dari seorang Kak Fatih tuh hal apa sih yang paling seru di Paskibraka? Kalau saya sendiri sih, hal yang paling berkesan tuh dalam Paskibraka tuh adalah kebersamaan antar teman satu PPI. Iya. Hal yang nggak bisa dilupain tuh kalau kita lagi dihukum bareng-bareng, kalau rasa dongkol tuh pasti ada sama senior, namanya dihukum, tapi jadi enjoy aja karena ngelakuin bersama-sama sama teman sendiri gitu. Iya betul banget. Selain itu apa aja Kak? Selain itu kayak event-event yang ada di PP itu kayak
kita berorganisasi, terus kita dilatih untuk gimana untuk public speaking, gimana ke masyarakat, itu tuh diajarin itu penting banget sih untuk kita. Tuh. Oke teman-teman, jadi itu tuh hal-hal seru dari Paskibraka. Banyak banget hal-hal yang bisa diambil, yaitu dari kita. Jadi Paskibraka itu bukan hanya mengibarkan ataupun menurunkan bendera merah putih, tapi kita bisa menerima hal-hal yang bermanfaat untuk di sekitar kita, seperti kita bisa bersosialisasi lebih dekat dengan masyarakat, dan kita juga memiliki public speaking yang sekiranya itu lebih dari teman-teman kita yang hanya bersekolah ataupun belajar dari rumah, belajar di sekolah, seperti itu teman-teman. Jadi betapa pentingnya untuk menjadi siswa yang berprestasi di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu motivasi apa yang mendorong untuk ikut Paskibraka? Mungkin bisa dari Kak Anjani sekarang. Nah, cakep. Motivasi apa ya? Apa ya? Tadi kan motivasinya itu dari Kak Ocha. Sekarang apa lagi nih motivasinya? Karena keren aja. Wow, keren banget emang Paskibraka tuh. Keren aja. Terus nggak semua teman-teman aku tuh minat kan di PPI. Ketika aku mau seleksi pun aku nanya-nanya ke temanku, oh mau ikut gak seleksi gitu-gitu. Terus aku juga nge-share ke mereka benefitnya apa. Dan mereka tuh yang jawabannya, nggak dulu lah, panas gitu, nggak dulu. Jadi kayak, masa sih cuma aku yang mikir kayak gitu, mau ngerasain hal kayak gitu. Menurut aku itu motivasi, salah satunya pasti. Kayak niatnya sedikit orang yang mau jadi kayak gitu. Dan aku pengen aja jadi salah satu orang yang sedikit itu. Wow, keren banget kan. Jadi tuh ya ampun. Oke, lanjut. Mungkin bisa Kak Fata teruskan motivasi Kak Fata apa sih untuk bisa ikut Paskibraka? Motivasinya sih sebenarnya balik lagi ke orang tua sih. Balik lagi ke orang tua. Pada saat mungkin kita nggak bisa banyak berprestasi lebih di sekolah, di akademik pada zamannya waktu itu ya. Saya berpikiran gimana caranya saya bisa membanggakan orang tua tapi dengan bidang yang lain. Alhamdulillah sih waktu pas saya jadi Paskibraka saya bisa melakukan itu. Oke, selanjutnya nih bakal ada motivasi dari Kak Fata. Tapi sebelum itu seret gak sih? Aduh, Aus lagi. boleh nih. Gitu minum dulu. Boleh ya, minum dulu nih. Iklan nih. Ras Kak Fata. Lumayan. Pokoknya menyegarkan hidup. Oke, kalau dari Kak Fata gimana nih motivasi tersendiri? Motivasinya sih balik pada waktu zaman 2011 waktu itu ya, zaman saya sekolah, motivasinya ke orang tua sih. Lebih ke orang tua gimana caranya bisa membanggakan keluarga, tapi mungkin waktu itu saya bukan orang yang bagus di bidang akademik, biasa-biasa aja. Saya berpikir gimana caranya bisa membanggakan orang tua di bidang yang lain. Alhasil lewat Paskibraka. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2015, meskipun saya pada saat 2011 ya hanya bertugas di tingkat kota, pada tahun 2015 saya bisa bawa ayah ibu saya, adik saya, sampai om, tante, dan nenek saya itu ke Istana Negara. Wow, keren banget. Karena apa tuh? Karena waktu pada saat 2015 itu kebetulan masih awal-awalnya Pak Jokowi ya. Itu saya kebetulan tugas di Istana Negara sebagai protokol perbantuan. Itu. Keren banget. Jalurnya lewat Paskibraka. Keren Kak Fata. Oke, lanjut ke Kak Fati. Motivasi Kak Fati itu apa sih buat ikut Paskibraka? Kalau saya sendiri sih karena kebanggaan aja sih, bahkan Betul. bisa ngain PDU putih, terus bisa ngibarin bendera. Terus satu lagi, saya dulu termotivasi banget untuk bisa dapetin posisi inti di pengibar. Benar. Waktu itu, tapi Dapat juga kan? dapat juga. Alhamdulillah, Kak dapat Fati juga. bisa kasih tahu teman waktu itu Tidak, Pak. posisi Kak Fati ada di mana? Waktu itu alhamdulillah saya terpilih jadi posisi pembentang di provinsi. Ya, itu pengalaman tersendiri sih buat saya. Ya nggak semua orang bisa dapetin. Betul. Wah, mungkin teman-teman bisa kasih tepuk tangannya buat Kak Fati. Keren banget. Oke teman-teman, tadi kan nggak bisa dengar semua tentang motivasi dari 3 purna Paskibraka ini. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu selama mengikuti latihan Paskibraka ada masalah nggak sih Kak dari teman-teman yang MT atau enggak diri sendiri yang ternyata mau MT kan teman-teman? Mungkin dari Kak Fata, dari senior kita bisa diceritain Apa tadi pertanyaannya? selama mengikuti latihan Paskibra ada masalah nggak sih? Masalah. Kalau masalah sebenarnya pada saat kita
kita jadi capaska ini, kita bicara jadi capaska. Pada saat kita jadi capaska tuh masalahnya dibilang banyak, ada. Dibilang ente pasti ada yang ente. Banget. Tapi kita mencoba gimana caranya semua masalah itu kita hadepin bareng-bareng. Fungsinya biar apa? Biar makin sebenarnya masalah-masalah itu adalah salah satu gunanya adalah mempererat angkatan sih. Karena kalau bukan karena masalah itu ya, angkatan itu nggak akan komunikasi, nggak akan ngobrol, nggak akan gimana sih cara penyelesaiannya, gimana sih cara ngadepinnya. Makanya dengan ada masalah itu malah kita bersyukur dan berterima kasih karena ada masalah itu kita bisa makin dekat sama angkatan. Betul. Jadi gitu teman-teman, di paskibraka tuh kalau masalah tuh nggak pure benar-benar masalah, pasti ada hal-hal baik yang bisa diambil. Oke, selanjutnya Kak Fatih. Kak Fatih ada nggak sih masalah waktu di DKI itu? Kalau masalah sih pasti banyak. Benar kata Kak Fatih tadi, waktu capaska tuh pasti banyak masalah. Cuman gimana kita nyelesainnya sama angkatan kita sendiri. Saya bilang tadi dongkol tuh pasti ada mas senior. Cuman kalau kita ngelakuin sama-sama sama angkatan kita itu bakal ringan aja gitu, jalanin aja, enjoy aja gitu sih. Tapi kayak Fatih dari tadi bahas dongkol kayak lagi ada yang di Enggak nih pengalamannya kan. Emang paling dongkol nih. Jadi kalau di paskibraka tuh masalah tuh kalau nggak dongkol sama teman sama diri sendiri nggak sih Kak? Kayak Ya. ada aja Sama gitu senior yang sih. ya betul sama senior. Oke mungkin jadi Provokator kan. Provokator kan. bisa lanjut ke Kak Anjani. Masalahnya apa sih biasanya tuh? Kalau tadi kan udah dibahas nih sama Kak Fatah, sama Fatih juga, kurang lebih sama masalahnya. Cuman kalau dari aku pribadi, aku masalahnya ke sekolah sih. Jadi kan susah nih bagi waktu kan capaska. iya. Terus kemarin itu di waktuku aku tuh latihannya di Monas. Jadi aku setiap jam pelajaran pertama, istirahat pertama itu udah harus cabut naik TJ ke Monas. Benar. Jadi kan ilmu yang aku dapet tuh kadang tuh gak masuk tuh. Aku udah panik, aduh nanti yang di Monas dihukum lagi pagi-pagi, siang makan dihukum. Itu yang kebayang, bukan pelajaran yang masuk. Jadi ketika aku udah pulang dari Monas pun aku muncul lagi masalah, aduh PR, aduh belajar nih besok, aduh ulangan. Jadi dari aku pribadi yang aku pikirin cuman akademisku sih ketika udah selesai PPI ya. Ketika udah pulang dari latihan tuh udah kayak udah kelar nih hari ini, tinggal besok deh gitu. Jadi aku nggak mikirin capaska lagi ketika di rumah, yang aku pikirin adalah akademisnya. Jadi kayak tanggungannya lebih ke PR, pelajaran. Kayak teman-teman aku dapat penjelasan dari guru tapi aku enggak gitu. Itu sih. Teman-teman, tapi kan dari kita dengar masalah yang Kak Anjani dapat, tapi Kak Anjani itu merupakan salah satu siswa terbaik KASA yang diterima dari Universitas 11 Maret. Oke teman-teman, jadi segmen pertanyaan itu udah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan atau enggak kita main game saja kali ya? Mau enggak? Gila, biar gak tegang. Sama nih. Atau mau ceritain pengalaman menarik dulu? Mungkin langsung main game dulu, boleh? Ke sesi games. Jadi gamesnya itu seperti kalian tahu nggak sih mainan atau acara TV waktu itu Itbulaga. Jadi kita ada di sini, di atas sini nanti ada sebuah pertanyaan gitu, nanti ada yang nebak partner kita, kita nebak partner kita hanya jawab iya atau enggak gitu. Nah, jadi di sini Fatih itu pasangannya sama Juli dan aku sama Kak Fatah. Sesuai warna baju. Yang nebak jadi siapa nih? Oke, gue lebih keluar berarti. Terus jadi nanti kita mulai yang pertama itu dari Juli sama Fatih dulu. Nanti Juli angkat gambarnya ke atas kepala. Juli itu harus nebak nih, apa sih gambar itu? Dan Fatih itu hanya boleh jawab yes or no. Oke? Oke, sekarang mulai aja ya. Ya clue. Clue dari aku, capaska. Aduh, capaska. Selain capaska. Capaska udah dihukum pokoknya Tempat latihan. kalah. Lu Kok yang jauh? Capaska dihukum. kalau Parkiran gak sih? Bukan. Aduh. Nah, tempatnya gede gak Kak? Enggak. Ikut aja dulu. Tempatnya nggak gede, capaska. bukan tempat, Merupakan apa nih Kak? nggak tahu deh. Berhubungan sama makan siang. Bisa jadi enggak? Iya benar. Bisa jadi. Aduh, Gue capaska banget deh. lapangan. Ya.
Lapangan bener. Yes or no? Iya. Bener. Ya. Boleh Dikit gitu lagi, nggak, dikit teman-teman? ya. Dikit lagi. Dikit lagi tangan. Bukan, tapi bukan. Bendera. Bukan. Pelatih. Bukan. Ayo dong kasih clue sedikit lagi, bingung. Apa ya? Bukan lapangan, bukan pelatih. Olahraga. Bola. Jauh banget Capaska main bola. Capaska, olahraga, lapangan. Makan deh, makan. Bukan. Dah. Panas. Lapangan. Hukuman. Dah. Iya, gimana? Cewek. Cowok juga sih sebenarnya. Push up. Bukan. Bisa Clue terdetailnya dong Kak. Please. Boleh. Sobati. digunakan. Digunakan. Digunakan hukuman, digunakan cewek, digunakan pada saat makan. Fix Capaska banget sih. Ini capaska banget ini. Parah. Kalau nggak pakai ini bukan capaska. Iya bener. Nominasi nggak sih? Bagi nggak sih? Nominasi. Aduh, Pokoknya ini susah banget nih. Harus selalu bareng lo ketika lo Capaska. Benar. Harus, wajib. Apalagi kalau dihukum cewek pasti pakai itu. Harus pakai. HGM. Betul. Oh, HGM. Oh iya teman-teman, jadi HGM itu merupakan teman sejatinya buat putri-putri paskibraka. Jadi kalau misalnya kita dihukum terus push up atau ya hukuman-hukuman kayak kena panas juga biasanya kita pakai HGM buat tutupin kepala ataupun juga sikut apa lutut kita. Buat apa biar apa tuh lututnya? Biar lututnya nggak rusak karena kan kita nempel ke aspal gitu. Jadi tubuh kita nempel jadi biar nggak rusak aja. HGM nih. Sering Handuk. banget hilang biasanya. Handuk apa? Handuk good morning. Good morning. HGM itu singkatan dari handuk good morning. Iya gitu teman-teman. Oke, aku berhasil mecahin. Oke, lanjut. Lanjut nih teman-teman. Kembali. Diputar. Nah, cakep. Ini paskibraka banget. Banget. Paskibraka banget. Identik banget sama paskibra ini. Iya. Apa dong? Sama digunakan juga. Sama digunakan juga. Paskibraka banget. Bangga banget kalau pakai itu. Oh, PDU. Nah, Iya. Baju mungkin kan bisa kasih tahu kamera. Jadi itu PDU. Jadi PDU itu kita pakai ketika kita jadi paskibraka. Bener kan? Iya, ketika kita lagi tugas, lagi ngibarin. Cuma di saat-saat kita ngibar doang makanya. Kalau enggak ya udah. Bangga banget kalau pakai baju PDU teman-teman. Bener. Apalagi kalau ada tali melingkar-lingkar. Aduh. Aduh. Itu biasa komandan pasukan yang pakai. Iya, siapa tuh? Atau tadi saya lihat ada di jam tuh. Aduh, tahu anda. Aduh. Nggak apa-apa. Oke, lanjut nih ke teman-teman kakak yang cowok. Bisa tebak gak ya mereka? Jangan lihat dulu ke Fatah. Ada sih. Fatih dulu dong. Oke, Aku Fatih dulu ya. dulu. Oke. Gue dulu nih. Tip. Ya. Terus kembali. Balik. Nah, iya. cakep. Aduh. Kalau buat tahun ini, tahun saya tuh ini terakhir banget. Hamin berapa pengibaran baru dikasih topi. Iya benar. Iya Oh iya, ini ya. Iya, poin. Topi lagi ya. Berarti nggak sah, nggak dapat poin. Nggak dapat poin ya. Awalnya kita harus menang. Tapi emang ciri khasnya Capaska atau Paskibraka, mereka selalu punya topi latihan kayak gini. Jadi topinya tuh sebutannya topi Jepang. Iya. Karena dia kayak topi biasa, cuma di belakangnya ada rombi belakang tuh untuk melindungi leher. Itu sih biasanya. Aman berarti gue. Salah. Salah sih sebenarnya salah. Ini tim merah harusnya menang sih teman-teman. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut ya. Iya. Oke, kembali kan nih? Betul. Benar. Ini ada hubungannya sih sama PDU. Oke. Ini Kecil. sebenarnya siapa sih yang ngasih clue? Oh iya. Iya bener deh. Aduh. Oke. Kecil barangnya. Enggak juga. Bisa jadi juga sih tadi. Bisa jadi juga. Clue lagi yang lain. Ini di PDU tapi. Di PDU. Di PDU. Masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Dikenakan Dikenakan. Dikenakan. pada saat pengibaran, Iya. Iya. pengukuhan, Iya. rencana merah putih. Salah sih. Kan? Pede banget Oke. lagi juga.
Apalagi dong cluenya? Keren. Keren. Apaan tuh keren? Nih, putra putri Keren pakai aja. semua nggak? Putra putri pakai semua tuh. Putra putri pakai semua berarti ini nemtek. Enggak juga. juga. Salah. Oh, lambang paskibraka. Salah. Ini udah jadi paskibraka baru dapat kan? Baru jadi paskibraka udah. Iya. Baru dapat Baru dapat ketika kita jadi PPI. paskibraka. Lencana merah putih Garuda. Ah. Oh, bukan. Kan. Kendit. Salah. Salah juga. Nah nih tuh. Enggak juga sih. Dapatnya tuh ketika kita lagi ngukur baju juga. Iya. Ukur baju. Iya. Satu set sama sarung Iya. tangan. Hey. Juli. Peci. Tapi kenapa kita menang? Gue juga tadi jawab. Kan dia yang jawab. Oh, alah, peci. Iya, iya. Oke teman-teman, dari mainan tebak-tebakan ini kita juga ada mystery box nih. Mungkin bisa ditampilin mystery boxnya. Oke, jadi yang kedua ini ada mystery box dari Podsky. Jadi nanti ada disiapin 4 hal nih di dalam sana dan masing-masing dari kita bakal ngambil salah satunya. Setelah itu kita bakal lihat apa itu dan kita harus kasih 3 kata makna dari gambar tersebut. Langsung kita buka aja kali ya. Ambil satu-satu. Sisa dong aku. Luar biasa loh ini. Mantap. Semakin gak jelas. Ini kayak lagi mau roasting loh ini. Oke. Oke, mungkin bisa ditunjukin dulu nggak sih ke kamera? Aku dapetnya ini. Oke, Lewat artis nih. dari kita berempat udah dapet setiap gambarnya. Dan kita harus jelasin, kita kasih 3 kata tentang gambar yang ada di tangan kita. Aku dapet bendera Indonesia. Kalau menurut aku 3 kata buat bendera itu sakral, terhormat, dan juga berpengaruh. Buat kau kata, Sulit. Ini gimana nih? Berpengaruhnya yang tidak pernah disangka. Nih, masa harus roasting ini? Ini roasting nih. Anjani dulu deh. oke boleh Kak Jani. Upacara sekolah. Jadi kalau menurut aku 3 kata upacara sekolah. Mager. Terus apa ya? Panas. Jelek-jelek semua ya. Tapi ngalamin. Karena aku udah nggak ngerasain itu lagi. Selanjutnya ke Fatih. Lapangan sekolah, hukuman, upacara, olahraga. Tuh. Relevan banget. Benar sih. Paling spesial. Selanjutnya nih, last but not least. Ini nggak tahu kenapa nih. Kenapa bisa ditakdirkan harus Menjodoh sih kayaknya. Bu Yanti gitu. Bu Yanti, 3 kata untuk Bu Yanti. Baik, Aduh PS banget. penyayang, sama pengayom. Wow. Bu Yanti. Bu Yanti tolong nanti nomor rekening di bawah ya. Oke teman-teman, ini udah nih kita udah lewatin sesi games dari tadi tebak-tebakan sampai dari Podsky kita buat 3 kata. Selanjutnya kita ada sesi cerita nih, cerita-cerita menarik dari Purna Paskibraka Indonesia, dari Kak Fatah, Kak Fatih dan juga Kak Jani. Mungkin kita bisa langsung dengar cerita dari Kak Fatah. Cerita menariknya nih dari Paskibraka. Menurut aku sih ke Juli duluan nih. Karena masih anget-anget kan sekalian cilik kita nonton dia gitu kan cukup tua. Sorry, aku masnya aku. Oh, saya kelahiran tahun 2000. Dari Juli dulu nih yang baru aja. Aku cerita menarik dari Paskibraka 2021 ini 21 menurut aku spesial banget karena kita kondisinya Indonesia dan dunia lagi terpapar COVID, tapi Jakarta Timur dan teman-teman Paskibraka dari kota-kota lain juga bisa menyelenggarakan pengibaran dengan hikmat. Jadi untuk aku cerita dan pengalaman menariknya itu
kalau di angkatan aku tuh ada satu kalimat atau satu kata duh repot gitu. Jadi kenapa ada kalimat duh repot tuh pertama dari danat kami. Danat kami itu kan Andrea, beliau merupakan pelatih kami yang melatih kami selama jadi Capaska gitu. Jadi Kak Andrea itu waktu itu ada sekali-kali ngeluh dan didengar sama teman-teman Capaska aku gitu loh. Jadi pas Kak Andrea ngeluh tuh dia bilang ini, duh repot gitu kan. Bisa sama teman-teman aku tuh didengar. Nah karena gimana sih Capaska iseng gitu loh. Jadi sama teman-teman aku dicetusin kalimat duh repot. Jadi di grup ataupun ketemu kok seandainya ada yang ngeluh pasti ngeluhnya duh repot banget sih nih orang, duh ribet. Jadi tuh ada kalimat duhnya gitu loh. Nah itu yang jadi pengalaman menarik atau gue cerita tentang Capaska 21 yang dikenal sama Dana tuh angkatan cepu gitu. Selain udah ribet, duh repot gitu, angkatan aku tuh kadang suka cepu gitu loh, karena mungkin dari situ loh pengalaman menarik jadi muncul gitu, dari yang tidur dicepuin terus akhirnya kita kenal, terus ada yang buang tomat akhirnya kena, terusnya kan kita disuruh makan tuh biasanya 3 gelas gitu ya, terusnya teman aku tuh ada yang buang nasi atau tuh buang tomat, jadi kita disuruh bawa tomat disuruh bawa nasi 2 gelas jadi 3 gelas gitu. Terusnya pengalaman yang menarik lagi tuh dari teman-teman yang suka muntah. Pasti setiap makan ada nggak sih teman-teman yang muntah mulu kalau makan. Nah kalau menurut aku tuh pengalaman yang menarik itu kalau ngeliat teman-teman muntah gitu loh. Jadi ada yang nggak kuat makan banyak, atau ada yang waktu itu nasinya basi tapi tetap disuruh makan. Itu loh yang bikin aku kayak, duh ini tuh nggak bakal terulang lagi kalau seandainya nanti aku udah pisah sama mereka, atau enggak aku udah jadi cita-cita aku tuh udah di sini dan aku tuh nggak bakal bisa ngeliat lagi nih orang-orang yang muntah mulu kalau makan gitu. Jadi pengalaman terbaik dari Capaska tuh ngeliat teman-teman yang punya banyak banget karakter dan juga teman-teman yang memiliki pemikiran yang berbeda, tapi kita masih bisa tetap satu gitu loh, satu draft, satu langkah, pokoknya semuanya satu. Itu loh Capaska 2021. Ya nonton ya nih. Halo Andrea. Oke lanjut, mungkin bisa langsung ke Anjani. Kak Fatih dulu. Dari aku yang paling muda, Kak Fatih, Kak Anjani, baru Kak Fata. Kalau gue sendiri ada pengalaman menarik sih sebenarnya waktu lagi Capaska. Jadi kalau dulu kan Capaska itu nggak boleh bawa kendaraan pribadi ke tempat lapangan latihan. Jadi kita dituntut untuk naik transportasi umum. Waktu itu gue naik transportasi Transjakarta, dan gue emang tipe orang yang gampang tidur kan. Emang saya gampang tidur. Terus itu waktu itu pulang malam capek bener-bener capek. Terus naik Transjakarta harusnya tuh turun di halte PGC itu Pak. Karena saya pelor kan, gampang banget tidur. Terus saya kebablasan Kak sampai arah Cibubur. Dekat situ apa ya? Jauh ya. Kak itu sampai orang tua saya telepon, terus angkatan saya semua dihubungin, gak ada saya belum pulang Kak, sampai malam begitu. Itu kacau sih, itu pengalaman menarik banget waktu Capaska. Terus juga karena saking senior tuh mindsetin kita tuh benar-benar harus disiplin. Saya kalau tiap bangun pagi Kak, itu saya pernah kaget Kak, nggak tahu kenapa pas saya bangun pagi ke toko orang tua saya langsung diri. itu nggak tahu dari alam bawah sadar itu kan. Itu sih paling pengalaman menarik yang kayak gitu sih. Terus juga kayak kalau kita lagi dihukum bareng-bareng sama teman-teman gitu, biasanya tuh kalau vendor lagi ngoceh terus kasih arahan kayak gitu tuh, kalau lagi dihukum sama di push up segala macam tuh biasanya kita sambil bercanda tuh situ tuh, yang bisa hal menarik yang bisa nggak bisa dilupain gitu kan. Itu sih paling. Terus kalau Anjani? Kalau pengalaman menarik dari aku tuh mulai Capaska mungkin lebih ke senyum ya. Kan Putri tuh dituntut banget buat senyum kalau di Capaska, dan dari awal seleksi tuh Kak Ocha selalu bilang, Jan pokoknya senyum aja, dimanapun senyum. Intinya itu sih katanya. Yaudah, jadi aku mulai praktekin dong jauh-jauh hari dari sebelum seleksi pun aku latihan senyum terus. Senyum yang bagus tuh kayak gimana sih di depan kaca kan. Terus ketika udah keterima Capaska harus senyum nih. Terus aku tuh di angkatan tuh terkenal jadi orang yang senyum mulu, dihukum senyum, jalan senyum, terus ngomong senyum, makan senyum. Jadi itu angkatan
angkatan dulu. Iya, aku juga ketua angkatan. Dan dari situ tuh kayak sampai sekarang dikenalnya masih jadi putri tersenyum sih. Iya. Karena awalnya juga senyum itu pengalamannya. Terus pengalaman menarik salah satunya itu adalah ketika pengukuhan, karena salah satu yang jadi pengalaman terbaik sih menurut aku di hidup aku, karena aku jadi komandan pengukuhannya, aku memimpin teman-temanku dikukuhin. Jadi menurut aku kebayang aja dari PPI itu yang aku ingat selain pengibaran, dan yang bikin aku deg-degan kalau ingat-ingat PPI itu pengukuhan. Jadi itu pengalaman banget. Tapi kalau diinget-inget dulu pas lagi Capaska, dulu ngeliat Anjani senyum-senyum mulu nih pas lagi dukung, atau kadang kita suka creepy sendiri. Ini orang ada muka kecut-kecutnya senyum mulu, atau tahu-tahu di belakang ya. Iya, karena disuruh senyum gitu. Jadi kayak kebiasaan di sekolah senyum, teman-teman aku aja suka aneh gitu kan. Apain sih nih orang gitu sih senyum mulu. Gitu deh. Paling sedap ya. Ya, saya kan. Baik, kita Paling lihat banyak ceritanya. pengalaman. Paling banyak pengalaman sih enggak, cuma lebih duluan lahir. Kalau pengalaman sama dulu Capaska, yang paling menarik adalah gimana cara untuk dapet titel Capaskanya. Karena dulu ikut seleksi 2 kali, 2010 gagal. Itu karena faktor tinggi. Hari pertama lolos, waktu itu masih 3 hari seleksi. Hari pertama lolos, hari kedua itu nggak lolos dikarenakan tingginya cuma 165. Wah, itu merasa terpukul banget waktu itu, karena ngerasa kok ya harusnya yang tingginya kurang tuh pertama udah harusnya dipotong duluan. Udah sempat waktu itu namanya trauma, nggak mau ikut paskib. Benar-benar yang namanya waktu itu masih SMA, mungkin masih labil. Berpikir udah nggak mau ikutan paskib lagi, sampai organisasi paskib di sekolah tuh akhirnya nggak mau ikut lagi. Ada waktu itu vakum sebulan. Nah selama sebulan itu akhirnya melampiaskannya ke organisasi lain. Kebetulan waktu itu jadi anggota MPK dan ada event pensi, ya udah ngurusin itulah. Nah habis nggak lama tahun ada momen dimana dihubungi lagi sama teman untuk ayo dong ikut latihan gabungan. Nah bedanya itu kalau di beberapa wilayah, kalau di Jakarta Timur itu punya yang namanya Paskibra Jakarta Timur. Jadi dimana setiap minggunya akan ada latihan, dan itu semua siswa paskib mau dia paskibra atau bukan dia boleh ikut. Disitu ikut tuh diundang, penasaran lagi, udah mulai tuh euforianya dapat lagi, sampai akhirnya bertekad gimana caranya selama 1 tahun tinggiin badan dari 165 gimana caranya dapat 170. Akhirnya waktu itu selama setahun cuma makan keju, susu, pisang. Gimana cara tuh, sama makan ikan, karena waktu itu dapat informasi ternyata untuk menambah tinggi badan itu jangan cuma kalsium tapi ada protein juga, makanya ikan ditambah makan, sama lari sama renang. Akhirnya selama setahun itu olahraga terus kendor. Yang tadinya seleksi tahun 2010 itu kan biasa kalau di seleksi di tingkat kota lari 4 kali putaran lapangan wali kota kan. Pas 2010 itu putaran ketiga udah nggak kuat sama sekali. Tapi giliran 2011 sampai putaran terakhir itu finish nomor 2 bareng sama anak pelayaran. Wow. Tahu ya, latihan. Dan pas diukur tingginya ternyata naik, alhamdulillah naik 4,5 cm. Selama 1 tahun akibat makan itu. Dan akhirnya ini hari pertama seleksi. Nah hari kedua ketemu lagi sama teman Nazar. Kalau ternyata lolos hari ketiga kita botakin kepala. Ternyata hari pertama lolos. Nah hari kedua lolos juga. Ya udah hari kedua lolos, berarti lanjut hari ketiga dong. Pulang dari seleksi hari kedua itu langsung botakin kepala. Benar-benar pelontos, nggak ada rambut sama sekali. Hari ketiga ikut seleksi udah dilihatin semua mata gue. Dilihatin semua mata. Udah pada itu ngapain botak, mana orang kalau cowok, terutama cowok ya yang botaknya baru itu pasti masih ada kelihatan kulit kepalanya, jadi agak putih-putih gimana kan, jadi kan beda dong, muka hitam kan, hitam tapi putih kepalanya tuh, jadi aneh. Akhirnya pas itu hari ketiga ikut sesi dan sebagainya, alhamdulillahnya akhirnya lolos di situ sih. Dan itu ngerasain banget perjuangan di situ, belajar sih, di situ belajar. Dan Ani pernah bilang, kalau memang lo ditakdirin jadi paskibraka, pasti lo bakal jadi paskibraka. Tapi kalau sama yang di atas, lo ditakdirin bukan jadi paskibraka, mau lo jungkir balik kayak gimana pun lo nggak akan jadi paskibraka. Tapi Allah pasti akan ngasih lo sesuatu yang lebih baik lewat hal yang lain, tapi bukan lewat paskibraka.
teman-teman, ternyata pengalaman-pengalaman dari PPI DKI dan juga Jawa Timur ternyata seru-seru banget. Dan terakhir banget dari senior kita itu perjuangan Kak selama itu kerasa banget loh, dari yang tadinya makan keju sama apa Kak? Keju pisang susu aja. Keju pisang susu jadi sampai akhirnya pas seleksi, pas lari kuat, padahal lapangan Wangko tuh gede dan juga panas banget. Tapi Kak Fata bisa jadi finish kedua. Gila, keren banget Kak Fata. Kalau dari aku pribadi, highlight dari cerita Kak Fata itu botaknya sih. Karena kita mikir untuk potong rambut dari aku rambut panjang, potong rambut pendek tuh mikir 2 kali sih sebenarnya. Mau join juga mikir potong rambut pendek, aduh. Itu dia cukur ketawa-tawa loh pas cukur. Bang, cukur bang, kenapa? Botakin pelontos. Benar iya. Set, baru setengah merem tuh pas mulai. Tawa sendiri. Oke teman-teman, tadi udah dengar cerita dari atau pengalaman menarik dari Purna Paskibraka Indonesia. Selanjutnya kita main games lagi yuk, tapi sekarang itu misteri guess. Mau nggak? Ya langsung ditampilin aja teman-teman. Tunggu sebentar. Siapa nih? Nah nih, ayo. Siapa tuh? Apa nih? Selamat datang. Oke, kita nelpon salah satu teman terdekat ini kayaknya deh. Iya? Mulai ya? Saya. Jadi kayaknya secret deh. Taruh, ya. Konyol, begitu. Hai. Gan. Halo Kak Gani. Hai. Ngapain ya? Ini kita ngobrol gitu. Iya. Gan. Ya. Siapa Gan ini? Halo Kak Gani. Kak Gani apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Oke Kak Gani. Nah, jadi kita lagi ada kegiatan Misteri Guest dari Podsky episode 3. Mungkin Kak Gani bisa ceritain tentang Kak Anjani, karena kan yang kita lihat waktu aku kelas 10 dan Kak Anjani dan Kak Gani kelas 12, Kak Anjani tuh deket banget sama Kak Gani. Mungkin bisa diceritain gitu kedekatan kalian selama di SMA itu? Ya dekat sebagai partnernya aja organisasi. Oh, Serius? masa? Iya, benar. Asli gak sih? Halo Kak Gani, mungkin bisa dilanjutin gimana bisa ceritain kedekatan Kak Anjani dan juga Kak Gani? Nah, coba nih. Ya pendekatannya ya ini aja nama berorganisasi misalnya sama-sama itu aja. Serius, soalnya kalau aku kelas 10 ngeliat Kak Anjani sama Kak Gani itu kayak deket banget gak sih? Sedekat Enggak sih. aku pernah mikir kalau kalian tuh ada hubungan gitu loh. Enggak sih. Enggak. Mungkin bisa diceritain waktu itu sempat ada yang cemburu gak sih Kak dengan kedekatan Kak Anjani dan Kak Gani? Ya mungkin karena ya sering main aja kali ya, jadi orang sebenarnya ada sesuatu padahal masih nggak apa-apa. Benar-benar. Terus menurut Ya kan itu udah kayak situasi bisa jadinya karena kita pelayannya sedang berorganisasi aja kelihatannya kan kalau misalnya berorganisasi itu harus menjalin hubungan yang baik Benar-benar. biar harus tidak dapet. Tapi biasanya kalau persahabatan cowok sama cewek itu mustahil gak ada perasaan sih. Pucat banget. Enggak, kita emang cuma osis doang kok guys. serius, iya. Si Anjani dulu waktu zaman sekolah gimana? Ya zaman bawah ya tadi dulu karena dia emang dari luar Jakarta ya, jadi kayak ya mungkin kayak anak ambi itu pada awalnya Oh, ambis. jika suruh terus kan kalau kita harus 12 ya biasa-biasa aja tetap ambi cuman ya bersosialisasi
dengan yang lain. Ya Allah, ternyata Anjani Abdi. Kak Gani, menurut Kak Gani, Kak Anjani itu kayak gimana sih? Ada nggak sih hal-hal spesial dari Kak Anjani yang bikin Kak Gani itu kayak nyok gitu? Hah? Nggak usah Gani, nggak kan Kak Gani mungkin bisa ceritain hal-hal spesial dari Kak Anjani yang pernah Kak Gani dapetin. Nggak ada sih sebenarnya. Sebagai teman dekat. Kenapa Kak? Yang nggak ada. Masa nggak ada sih? Ini cuma organisasi. Dulu waktu aku kelas 10 ngeliat Kak Anjani sama Kak Gani itu kayak motivasi aku aja gitu, kayak ini orang kok kayak seru banget berduaan gitu. Kak Gani tuh dulu ada nggak sih sempat ada rasa gitu sama Kak Anjani yang super berprestasi dan cantik ini? Ya, gue ngejulitin cewek ini. Oh, udah punya cewek. Cewek. Oke Kak, Kak Gani, pesan-pesan dong buat Purna Paskibraka Indonesia nih, terutama teman dekatnya Kak Gani, Kak Anjani. Ya semoga sukses terus. Amin. Amin. Semoga apa yang dikatakan terwujud walaupun Amin. semua itu nggak instan, nggak gampang, masih ada sebelumnya. Semoga semuanya tercapai. Dapat banggain orang tua, banggain orang-orang terdekat. Ya pokoknya kayak terbaik lah buat semuanya. Thank you. Oke. Kak Gani, makasih untuk pesan-pesan buat Kak Anjani. Oke Kak Gani, mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua adik-adik OSIS Kak Gani tentang Podsky yang baru banget muncul di OSIS MPK periode 2020-2021. Kalau dulu dia muncul di podcast langsung kayak menarik aja gitu, bagus kayak dari angkatan keren nggak kepikiran itu ada podcast. Ya, kegiatan ini tuh dicetusin sama Haikal, wakil ketua OSIS kita. Mungkin bisa saya dulu ke Kak Gani. Say hi ke Kak Gani. Halo Kak Gani, kata Haikal. Oke, jadi itu Kak, Podsky itu udah dicetusin sama Haikal. Waktu itu dia punya ide program OSISnya yaitu Podsky. Jadi menurut Kak Gani gimana nih kesan-kesannya? Ya bagus sih. Jadi khususnya kemana itu jadi kayak bisa merambah ke media sosial lainnya. Dan jadi apa ya? Tahu kalau orang-orang yang teman-teman itu bisa loh berkarya sesuatunya bagus. Terus yang juga berjalan bagus, bikin program yang bagus. Salah satunya bikin podcast kayak gini. Naik merambat ke media sosial lainnya seperti itu. Bagus sih, sama semoga podcast ini yang nanti di apa? Dia kapan ini aja kali ya? Sampai berakhir jalan terus maju terus, makin berinovasi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat SMA satu. Thank you Kak Gani. Terima kasih ya Kak Gani untuk udah meluangin waktunya. Terima kasih juga untuk pesan-pesan buat Podsky. Sampai bertemu kembali di kehidupan sebenarnya karena kita cuma lewat telepon. Semoga kita bisa silaturahmi terus. Thank you. Oke, lanjut. Tadi kita habis misteri guest. Selanjutnya kita ada Q&A spesial buat bintang tamu kita, Kak Fatih, Kak Fata, dan juga Kak Anjani. Satu orang satu pertanyaan. Jadi kita mulai dari Kak Fata, senior ketua kita. Kalau Kak Fata, jadi pertanyaannya pertama, kita lihat dulu. Jadi ada momen sedih nggak sih sama pas di berangkat? Momen sedih? Ada. Apa itu? Ini semoga nggak larut dalam suasana. Ini baru kejadian beberapa bulan yang lalu sebelum puasa, nggak salah.
Jadi saya punya sahabat saya dari SMA, dari kelas 1, kebetulan dia sebangku sama saya. Dia satu ekskul dan dia pas Ibraka benar-benar satu perjuangan. Yang saya bilang saya botak bareng itu sama dia juga. Sampai dia jadi pas Ibraka, sampai kita lulus bareng-bareng, kita sering kegiatan bareng. Dan dia pernah punya cita-cita pengen jadi seorang polisi. Alhamdulillah sampean. Dan waktu itu dia bilang dia pengen banget di bagian pokoknya lalu lintas. Dan waktu itu lama banget udah gak pernah kontak-kontakan lagi sama dia. Begitu dapat kabar yang mungkin sedikit agak nyelakit di hati, waktu itu lagi perjalanan mau ke Bekasi, tiba-tiba dapat kabar di grup bahwasanya dia udah gak ada dikarenakan serangan jantung. Dan kondisinya waktu itu karena pandemi juga, akhirnya kita bingung. Itu sih, saya punya sahabat yang dimana saya tahu dia sukses, dia udah mencapai apa yang dia pengen, dan lama gak dapat kabar. Tapi sekali dapat kabar, ya dia udah gak ada. Aja sih yang buat saya sedih. Selama pas Ibraka yang benar-benar buat saya sedih, saya kehilangan sahabat saya. Oh, Oke, selanjutnya Q&A selanjutnya itu ada untuk Kanjay. Hukuman terberat apa yang pernah didapat pas lagi latihan paskibraka dan alasannya kenapa dapat dihukum? 3 tahun lupa nih, Pak. Terutama jadi ketang kan, betul. Yang paling 2 lipat kadang. Yang paling sulit ya, menurut aku sih push up yang paling sulit. Kalau teman-teman mungkin mikirnya jungkir itu paling sulit, tapi aku menikmati itu jungkir. Itu kayak enak aja. Tapi ketika push up itu gak mungkin cuma dikasih 5 tuh gak mungkin. Jadi pasti banyak kan, dan itu push up lagi. Dan waktu itu juga aku posisinya itu jadi ketang, dan kadang tuh aku 2 kali lipat. Terus kadang juga misalnya ketangku, partnerku yang cowok di push up aku harus bending, tapi teman-temanku yang lain enggak. Jadi kayak hukuman yang paling berat menurut aku push up. Sakit banget soalnya. Kok bisa sih dapat hukuman kayak gitu? Bisa Banyak. salahnya apa tuh? Banyak sih, kalau kita di PPI pasti Capaska setiap hari ada eval kan. Ada. Nah di eval itu tuh banyak banget alasan dari senior, kayak Putri tidak senyum, terus misalnya tidak bawa HGM, terus makan muntah, kayak masalah-masalah yang kita dapetin di hari latihan itu bakal numpuk di akhir, dan kayak gitu deh. Nggak makan muntah tapi ya maksudnya makan muntah dikasih berapa? Tapi ada sebenarnya, ada. Paling cipret aja. Tapi itu Bukan nangis gitu kan? banget gak sih kan biasanya hal Iya sebenarnya, karena udah gak ngerasain, dan aku tuh juga belum kesempatan nih untuk ngelatih kan, kemarin juga belum sempat ngelatih, jadi kayak belum bisa bernostalgia lah Capaska. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk lagi, aku nggak mau. Karena Kita kayak nggak mau lagi deh. Oh, tapi seru ya jadi paskibraka tuh, ketemu teman-teman baru, terus ngerasain hal-hal yang teman-teman lain tuh gak ngerasain gitu. Oke, nah pertanyaan ketiga kita lanjut ke Kak Fatih. Kita kan tahu ya Kak Fatih itu sebagai pembentang, dimana kalau sedang aku lihat porsi latihannya pengibar, pembentang, pengibar itu berat banget. Oke, pertanyaan tuh gini Kak, apa sih yang Kak Fatih lakukan supaya stamina-nya tetap terjaga? yang pasti tetap istirahat yang cukup. Setelah latihan pulang malam itu langsung istirahat. Ya, tapi jangan di TJ sih. Iya benar, di rumah. Terus juga minum vitamin, terus olahraga tetap yang tiap pagi olahraga, tetap datang latihan pas olahraga. Terus juga ya pokoknya istirahat yang penting, sama minum vitamin. Ya. Itu jadi kurang lebih tentang paskibraka kayak gitu teman-teman, dari yang capek banget sampai akhirnya ada hal-hal yang bikin kangen kalau nggak ketemu lagi. Oke, itu pesan-pesan dan juga
maksud aku bukan kesan pesan tapi lebih ke Q&A tentang mereka yang mengalami jadi Purna Paskibraka Indonesia. Oke, mungkin kita bisa kasih kesan pesan tentang Purna Paskibraka Indonesia ke teman-teman di luar sana. Bisa dari Kak Fata. Oke, karena ini merupakan kita mau closing, sebelum closing kita tanya dulu kesan-pesan dari Kak Fata, Kak Fati dan juga Kak Anjani. Udah ini terharu banget dengar ceritanya Kak Fati. Oke teman-teman. Gimana Kak Fata? Kesan pesan saya ini secara umum aja ya, buat adik-adik yang mungkin masih sekolah, yang masih SMA atau udah baru lulus SMA mau kuliah. Terusin pendidikan selagi orang tua kalian masih bisa mencukupi. Silakan tempuh pendidikan setinggi mungkin selagi masih ada yang bisa membiayai, dan kalaupun memang tidak ada yang membiayai, tetap semangat sama apa yang sedang kalian perjuangkan, jangan pernah nyerah, karena nilai seseorang bukan atas dasar apa yang dia pakai atau apa yang dia punya, tapi atas dasar nilai seseorang itu dari dalam hatinya sendiri dan apa yang dia lakukan untuk lingkungan sekitar. Ya, mungkin Kak Anjani kesan-pesannya Buat teman-teman di luar sana, kalau ngomongin PPI ini, pesan-pesan dari aku, buat yang mau nyoba nih, kalian harus tentuin niat kalian dulu nih, karena nanti tuh kalian bakal ketemu jenuh di tengah-tengah. Yang bikin kalian tuh mikir capek banget kalau jadi PPI, capek banget kalau jadi capaska tuh pengen keluar rasanya, tapi balik lagi ke awal, niat itu harus kamu pegang sampai akhir, karena emang lama banget loh jadi capaska itu. Menurut aku ya, lama banget. Dan untuk teman-teman nih yang kalau emang belum berkesempatan untuk jadi salah satu bagian kayak kita, jangan kecil hati guys, karena nggak harus jadi seperti kita loh untuk bisa jadi orang hebat tuh enggak gitu. Masih banyak prestasi yang bisa kalian dapetin di luar sana yang bukan cuma PI. Tidak harus jadi paskibraka, yang penting punya jiwa paskibraka ya. betul banget. Oke, lanjut mungkin ke Fati. Kalau saya sendiri kesan tuh pasti buatlah pengalaman sebanyak mungkin, karena pengalaman itu mahal harganya. Nggak semua orang bisa dapetin pengalaman, apalagi di Paskibraka ini. Jadi teruslah berprestasi walaupun dalam kondisi kayak gini, kayak angkatannya dulu mungkin walaupun dalam kondisi kayak gini tetap berprestasi, tetap membanggakan orang tua, keluarga, dan juga untuk sekolah ini. Baik. Oke, untuk aku sendiri kesannya selama jadi paskibraka atau bahkan sekarang kita udah jadi Purna, kesannya tuh banyak banget hal-hal yang bisa didapetin sama teman-teman. Bahkan dulu kita ibaratnya stranger karena kita benar-benar nggak kenal satu sama lain, sampai akhirnya bisa jadi teman dekat, bahkan kayak saudara banget teman-teman, dari yang nggak tahu siapa namanya sampai tahu seluk beluknya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin pesan dari aku untuk teman-teman di luar sana, sama seperti Kak Fati, Kak Fata dan juga Kak Anjani. Oke, jadi pesan untuk teman-teman di luar sana, paskibraka itu nggak jadi penentu apa cita-cita kalian, tapi kalau kita punya jiwa paskibraka, kemungkinan besar apa yang kita inginkan semua tercapai. Dalam artian kalau seandainya kita di jiwa paskibraka itu kita dituntut untuk jadi orang yang bersungguh-sungguh. Nah, kalau seandainya kita bersungguh-sungguh dalam cita-cita kita, kemungkinan besar itu akan terjadi, gitu teman-teman. Nah, mungkin itu pesan-pesan saya dari untuk Purna Paskibraka Indonesia, dan ini spesial banget karena kita kedatangan bintang tamunya Purna Paskibraka Indonesia juga. Mungkin bisa kasih tahu atau dua kata untuk Potsky karena ini spesial banget nih Kak. Ya ini baru pertama kali kan? Ya kan? Udah syuting lagi. Dua kata buat Dua Potsky. kata buat Potsky. Apa ya? Yang jelas waktu pas tahu ada Potsky sih berkesan banget. Potsky sugoi. Sugoi. Sebenarnya Satu doang itu Kak? Satu doang ya? Satu aja. Sugoi banget. Oke, sugoi banget. Oke, lanjut kita aja nih, gimana nih untuk Potsky dua kata? datang tuh Potsky keren dan semangat. Yeay. Kak Fati? Kalau dari gua Potsky kreatif inovatif. Cepet banget ya. Oke, jadi teman-teman itu aja Potsky episode 3. Bintang tamu kami adalah orang-orang spesial dan orang-orang yang berprestasi. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari kami semua, dan cerita kami bisa jadi motivasi untuk teman-teman di luar sana. Saya Julian Yanggaladia, pamit undur diri. Dan saya Jenny Elma. Thank you. Dadah, sampai ketemu lagi
di podcast episode 4. Dadah. Bye-bye.